Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita di jam kedua ya. Alhamdulillah, marilah kita buka terlebih dahulu pertemuan hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Umi harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Jadi harus tetap semangat. Baik, silakan dibuka bukunya halaman 10 ya, yaitu tentang makhluk hidup bergerak. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup membutuhkan makan ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada banyak ya. Misalnya ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya membutuhkan makanan ya, kemudian bergerak, bernapas, berkembang biak, juga tumbuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang makhluk hidup bergerak. Sekarang mari kita sama-sama terlebih dahulu baca teks yang berjudul makhluk hidup bergerak agar kita mengetahui bagaimana sih makhluk hidup bergerak itu. Mari kita baca teksnya bersama-sama. Salah satu ciri yang membedakan benda tak hidup dengan makhluk hidup adalah bergerak. Betul sekali. Jadi perbedaannya kalau makhluk hidup sama makhluk yang tidak hidup itu adalah bergerak. Contoh, Umi makhluk hidup ya. Manusia adalah makhluk hidup ya. Nah, Umi bisa bergerak, nih tangannya bergerak. Coba lihat ini. Di sini ada toples kecil. Toples kecil ini makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Ya betul. Jadi toples ini adalah makhluk tidak hidup. Coba Umi letakkan di sini, apakah dia bergerak? 10 jam, 12 jam nggak bergerak. Berarti makhluk tidak hidup itu tidak bergerak kecuali kita yang menggerakkannya. Nih, dia bisa bergerak, tapi yang menggerakkannya adalah kita sebagai makhluk hidup. Jadi, poin pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa makhluk tidak hidup tidak bisa bergerak. Kemudian, benda mati dapat bergerak jika ada yang menggerakkannya, seperti yang tadi Umi sampaikan ya. Ketika Umi gerakkan si toples ini, maka dia bergerak. Setiap hari manusia bergerak melakukan berbagai kegiatan. Manusia bergerak berpindah tempat menggunakan kaki. Betul sekali, menggunakan kaki. Coba kita berdiri tegap. Coba diam aja. Bergerak enggak? Berpindah Kak dari sini ke sana? Enggak. Tapi ketika kaki kita melangkahkan kaki ke sana, maka kita akan bergerak dan berpindah ya. Kita ke sekolah dengan berjalan kaki, ya, yang berjalan kaki, yang naik mobil, yang naik motor, berpindahnya juga bisa dengan media, ya, salah satunya alat transportasi. Manusia dapat berjalan, berlari, dan melompat dengan kaki. Hewan bergerak dengan berbagai cara. Nah, kalau tadi manusia bergerak dengan kaki, ya, bisa berjalan, melompat dengan menggunakan kaki. Kalau hewan itu berbeda-beda. Contohnya, kucing berjalan dengan menggunakan kakinya. Kemudian kanguru juga dengan kakinya. Tapi kalau ikan, gimana dia bergerak? Kalau ikan kan bergeraknya berenang ya. Nah, berenang. Dia berenang gunain kaki atau apa? Nah, enggak ya. Jadi kalau hewan itu bermacam-macam. Kalau hewan bisa bergerak menggunakan siripnya ya. Jadi dengan siripnya dia bisa bergerak. Kemudian burung bisa bergerak dengan kaki juga. Tapi kalau dia mau terbang, dia menggunakan sayapnya. Kemudian ular bergerak dengan menggunakan perutnya dengan cara melata ya. Jadi ular nggak ada kaki ya. Ya, nggak ada kaki. Ular bergerak dengan menggunakan perutnya. Nah, kemudian selain hewan ada juga tumbuhan. Tumbuhan itu juga bergerak. Nah, tapi kita
mungkin kurang memperhatikan geraknya tumbuhan ya. Namun gerak tumbuhan tidak berpindah tempat. Contohnya gerakan tumbuhan dapat kamu amati pada tumbuhan putri malu. Nah, ada yang tahu gambar putri malu? Ada yang tahu tumbuhan putri malu? Putri malu itu ya, kalau kita sentuh, dia akan mengatupkan daunnya. Ada yang pernah menyentuh putri malu? Nah, nanti kita lihat gambarnya ya, gambar putri malu seperti ini. Nah, jadi itulah anak-anak ya, jadi makhluk hidup itu bergerak. Hanya bedanya kalau manusia menggunakan kaki saja, tidak ada sayap ya, tidak menggunakan perut juga bergeraknya, tapi menggunakan kaki. Tapi kalau hewan ada yang bergerak dengan kaki, ada yang bergerak dengan perut, ada juga yang bergerak dengan sirip ya. Nah, lalu beda lagi sama tumbuhan, bergeraknya ketika ada sentuhan ya. Kemudian tumbuhan juga dia bergerak nggak berpindah tempat. Nanti kita terkejut ya kalau misalnya nanti ada tumbuhan yang bisa berpindah tempat sendiri, berarti dia ada kaki ya. Jadi tumbuhan itu seperti ini misalnya nih, dia ditanam di atas pot. Kalau dia bisa bergerak, baik itu bisa bergerak dengan oleh angin atau seperti tumbuhan putri malu ya, disentuh dia jadi bergerak ya, tapi dia nggak berpindah seperti kita ya. Nah, selanjutnya di bawahnya ada pertanyaan, ayo pahami dan jawab. Silakan dikerjakan ya, 5 soal, ditulis soalnya. Bagi yang mau ngerjain di buku, tulis. Yang mau ngerjain di buku ini boleh langsung aja tulis jawabannya. Yang pertama, apakah benda tak hidup dapat bergerak? Dapat nggak? Yang kedua, apakah semua makhluk hidup dapat bergerak? Dengan apakah manusia dapat bergerak? Apakah hewan memiliki alat gerak yang sama? Bagaimana gerakan pada tumbuhan? Nah, dari kelima pertanyaan ini semuanya sudah Umi jelaskan pada teks makhluk hidup bergerak tadi ya. Jadi ini sudah pasti bisa menjawab, dan bagi yang membaca teks makhluk hidup bergerak ya pasti juga bisa menjawabnya ya, Umi yakin itu. Nah, selanjutnya materi selanjutnya yaitu tentang lambang sila pertama Pancasila dan pengamalannya. Di kelas 2 udah pernah belum belajar simbol-simbol Pancasila? Jadi Pancasila ada berapa? Mitanya? Ya betul, Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Biasanya setiap hari Senin ketika upacara kita selalu membaca Pancasila. Jadi Umi harap semuanya hafal Pancasila ya, karena sebagai bangsa Indonesia ya, warga Indonesia yang baik itu harus hafal dan bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi tentang lambang sila pertama Pancasila. Ada yang tahu apa itu lambang sila pertama Pancasila? Jawabannya adalah ya, betul sekali, yaitu bintang. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui arti dan makna dari setiap sila Pancasila. Misalnya saja, arti dan makna sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adalah ketuhanan jadi hal yang paling penting di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kids. Pernyataan Pancasila sebagai dasar negara tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya.
Pancasila sebagai dasar negara ini juga dikenal dengan nama filosofi Groundslag. Flag artinya norma, grounds berarti dasar, dan filosofis berarti filsafat. Kamu pasti sudah hafal 5 isi Pancasila. Sila pertama adalah Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira apa arti dan makna yang lebih dalam dari sila pertama Pancasila ini ya? Yuk kita cari tahu. Arti sila pertama Pancasila. Dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakat harus punya kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di dalam sila pertama Pancasila mencakup nilai-nilai agama untuk mengatur hubungan negara dan agama. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga nggak boleh bertentangan dengan ajaran masing-masing agama. Ada juga harapan pada sila pertama Pancasila ini, yaitu dengan kita percaya pada Tuhan, maka kita nggak akan menyakiti saudara sebangsa. Hal ini tentunya akan menciptakan kerukunan untuk bangsa kita. Lalu, bagaimana cara menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Mempercayai adanya Tuhan. Kalau mempercayai adanya Tuhan, maka kita sudah menerapkan sila pertama. Menolak keberadaan Tuhan sama halnya dengan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Memeluk suatu agama tertentu. Memeluk suatu agama juga merupakan salah satu bentuk penerapan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Agama juga jadi bagian dari identitas diri. Makna kemerdekaan beragama bagi Indonesia begitu besar, karena di masa penjajahan sering terjadi pemaksaan untuk memeluk agama tertentu. 3. Menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Ketika sudah memeluk suatu agama tertentu, maka kita terikat untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Karena itulah kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah. Taat beribadah. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya kita sudah mengetahui apa itu lambang sila Pancasila dan bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa? Coba pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan ya, melaksanakan sholat dan lain-lain. Jadi kita harus tahu ya, apa itu lambangnya, apa saja pengalamannya dari sila pertama Pancasila ini ya. Baiklah semuanya, alhamdulillah. Sampai sini dulu pembelajaran tematik kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan ya, menambah pengetahuan kita semua ya. Jadi menghimbau lagi, walaupun video harus tetap ditonton videonya ya, karena di dalam video juga ada ilmunya ya. Baiklah, tadi sebelumnya ada tugas, jangan lupa difotokan tugasnya. Umi tunggu hari ini sampai jam 8 malam. Silakan dikerjakan semuanya. Sudah nonton video, kalau bisa lebih cepat lebih baik supaya nggak molor ya. Tapi kalau misalnya ada yang kesulitan, bisa chat Umi atau bisa tunggu ayah atau bundanya pulang kerja bagi yang kerja. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.